Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di kediamannya Kanjeng Sunan Bapak Abdul Khair ya, Kepala Desa Sumber Keradenan ya. Tradisi ini petinggi iki pokoknya jam 12 munggah sarungan ya. Pada sore hari ini kami ingin ini Pak Enggi ya, terkait program Satu Desa Satu YouTube ya, dan untuk fasilitasi UMKM itu juga bikin TikTok. Kali ini kami mengajak pegiatnya ya atau timnya yaitu Mas Munir ya. Besar harapan saya nanti Mas Munir ini yang akan yang akan melaksanakan program ini ya. Alhamdulillah YouTube sudah dibuat ya, channel TikTok juga sudah dibuat. Nah harapan saya terkait YouTube tadi kan seperti yang sudah kami sampaikan dulu-dulu terkait dengan konten ya. Jadi kontennya itu semua aktivitas yang ada di desa ya. Sedangkan TikTok itu khusus untuk UMKM. Jadi tidak boleh TikTok itu nanti diisi hanya selfie ya. Tapi di saat selfie itu harus membawa produk. Jadi gampangannya nanti ada semacam kanalisasi atau mapping atau pengelompokan sebuah informasi. Sehingga nanti dengan adanya TikTok tadi paling tidak, misalkan desa Sumber Keradenan ini warganya ingin tahu desa sebelah juga nanti melihat TikToknya. Nah, nanti di sana akan kita ketahui aktivitas UMKM di desa sebelah. Jadi menurut jenengan terkait dengan program YouTube sama TikTok tadi bagaimana? Saya mohon responnya Pak Enggi. Ya, terima kasih Pak Heri. Saya kira untuk menuju desa berkembang mengikuti era era IT ya, digitalisasi. Mengiru harus kita ada channel YouTube, baik yang program channel TikTok untuk UMKM ini sangat nanti bisa dengan TikTok itu bisa memberikan rangsangan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini mau mengapresiasi untuk kegiatan-kegiatan UMKM di TikTok itu. Ya. Terus ini dari Mas Munir ini kayaknya Pak Enggi ya. Ini Mas Munir ini yang sangat punya kompetensi ya kaitannya dengan pertiktokan ya, juga per YouTubean ya. Pokoknya dunia IT ini kayaknya beliaunya ini punya kompetensi. Saya minta respon dari Mas Munir ya, selaku dari anggota KIM ya, Kelompok Informasi Masyarakat, menyikapi era digitalisasi di saat kita awali dengan YouTube ya, dengan TikTok tadi bagaimana Mas Munir? Monggo Mas Munir, saya minta tanggapan responnya. Ya, menghadapi untuk era digital ini, kita itu untuk membuat sebuah usaha itu kita harus di pinggir jalan atau butuh lokasi strategis. Betul. Yang penting kita itu punya kemauan dulu, baru kita bisa buat pemasaran. Dan di sini alhamdulillah Pak Kepala Desa di sini sudah memfasilitasi kita untuk media-medianya. Jadi kita bisa expose untuk UMKM yang ada di Sumber Keradenan ini. Dan jadi semua misal ada kegiatan atau teman-teman itu yang punya produk yang bingung cara untuk pemasarannya gimana, nanti bisa kita sharing-sharing bareng lah di KIM ini untuk gitu ya. saling. Jadi jadi mengawali usaha itu enggak harus selalu di pinggir jalan kan ya di era IT ini. Kalau sekarang enggak perlu sih Pak, karena kita sudah di fasilitas sudah ada informasi kayak Facebook. Sekarang kita bisa mendaftar di kayak Gojek, terus kita di mapping di Google Map, ketika kita mendaftarkan usaha kita di situ, ketika orang lewat saja di situ kita ada notif di situ. Jadi kita bisa memasarkan di mana saja sih menurut saya. Jadi kalau teknologi ini nggak dimanfaatkan, saya kayak gitu.
Oh ya. Jadi dengan adanya TikTok ya, Facebook, YouTube dan sebagainya itu ya sebagai media ya. Terus di saat misalkan ini teman-teman UMKM ya, pingin bergabung ya, atau pingin diunggah di TikToknya desa. Itu apa bisa nanti misalkan teman-teman UKM ya, kan di rumah sampean kan harapan saya nanti kan sebagai sekretariat KIM ya, sekretariat kelompok informasi masyarakat, sekaligus yang memfasilitasi terkait dengan TikTok tadi. Bisa nggak misalkan teman-teman UMKM ingin mempromosikan atau diskusi terkait dengan pemasaran bersama KIM? Nanti ketika ada teman-teman yang ingin memasarkan produknya, jadi teman-teman bisa mengunjungi KIM. Jadi kita nanti akan tanya untuk spesifiknya apa yang ingin teman-teman ekspos apa, dan ada sendiri yang misal cara mungkin teman-teman ingin memberikan edukasi cara membuatnya ini, monggo kita rekam, kita buat video, nanti kita upload di channel-channel, dan nanti supaya teman-teman itu usahanya bisa luas kayak gitu. Jadi mulai bagaimana misalkan cara berproses membuat satu produk ya. Mungkin nanti caranya bagaimana di saat tampilan di YouTube atau di Facebook atau di TikTok bagus, mungkin cara pengambilan gambar. Ya, cara pengambilan gambar, gimana sih cara posting di jualan di online? Aslinya mudah, Pak. Aslinya kita tinggal daripada kita posting di WA atau hanya lingkup orang yang kita kenal. Kenapa sih kita nggak posting di Facebook supaya jangankan orang keratinan atau yang orang kita kenal, orang Pakistan bisa ke kita. Oh, kelontong di sana ada. Misal kayak gitu, Pakis mana itu? Pakistan apa Pakistan? Jadi lingkupnya itu lebih luas, karena saya sendiri sudah mengalami mulai 2011 saya sudah melakukan marketing dari di dunia ini gitu, Pak. Makanya seperti yang disampaikan Pak Egy ini, kita akan sekarang sudah masuk di era digital ya. Di saat era digital tadi ya otomatis pemasaran ini dengan memanfaatkan teknologi ini bisa sampai kemana-mana ya. Terus terkait ini Pak Egy ya, bentuk fasilitasi ya dari UMKM ini kira-kira dari desa itu apakah ada nanti kayak misalkan ada latihan atau apa gitu, kira-kira ada nggak Pak Egy kayak jadwal-jadwal gitu? Yang jelas untuk UMKM memang kalau ingin kita berkembang itu harus kita ada pelatihan memang. Cuma pelatihan itu sendiri banyak jalur ini. Bisa dari kita ngundang dari dinas-dinas terkait, dan untuk pendanaan dari bisa JAS RBRI dan sebagainya ya. Dan yang terpenting maksud saya dengan channel yang kita kembangkan ini, saya menginginkan pemuda kreatif itu nanti mendirikan namanya pemasaran dengan sistem digital itu. Berarti ada rumah pemasaran, di mana rumah pemasaran tempat berkumpulnya orang yang mempunyai kreativitas, pemuda yang di sana selalu memberi suatu responsif kepada pengusaha. Contohnya di kita sebetulnya udah ada terkenal dengan kopi Bonangan. Itu kan sangat legimatis kalau kita pasarkan melalui digital ini. Nah, mungkin nanti kata Mas Munir tadi, di brandnya aja kita tata kan gitu. Jadi di gitu kalau semua udah diajari TikTok dari beberapa TikTok, kan akhirnya dia mempunyai sistem tuh. Sistem jaringan, kemudian sistem nanti kalau sekarang banyak orang beli, jangankan beli kopi ya, beli celana, beli sepatu, beli apapun yang terkecil itu melalui TikTok lebih murah kan begitu. Itu yang perlu bersaing. Apalagi di komunitas kita ada lontong, ada tempe. Lah tempe pun bisa kita jual melalui ini kan. Tidak usah sehingga bisa mengurangi orang aktivitas ke pasar yang berlebihan begitu. Nah, dengan begitu makanya saya kira ini sangat dominan kepada kita. Bagaimana tugasnya pemuda ini kreatif menjadikan sumber ekonomi dari situ, dari marketingnya. Kalau yang membuat udah banyak di sini. Udah banyak pengusaha lontong pun di desa saya ada 30. Tempe ada 20. Ya, tahu industri ya sangat besar. Tinggal tim kreatif ini bagaimana mengkreatifkan
pemasaran melalui TikTok. Mungkin itu yang perlu kita wujudkan ini. Yang kita harapkan anak muda kreatif itu marilah berkumpul ya. Nah, di rumahnya Mas Munir ini ya, bagaimana di saat sudah banyak yang membuat ya, tinggal kita punya kreasi kaitannya dengan pemasaran. Terus terkait ini Pak Enggi ya, terkait dengan lomba ini ya, lomba kebersihan lingkungan. Apakah itu akan diadakan atau gimana Pak? Soalnya kami tadi sudah koordinasi dengan Mas Munir ini, kembangannya YouTube sudah dibuat, ya. TikToknya sudah ada juga, ya, sama Facebook, ya, juga sama blogernya. Jadi websitenya juga sudah dibuat. Nah harapan saya nanti di saat sudah waktunya bikin banner, ya, untuk sosialisasi kegiatan kegiatan bersih lingkungan setiap RT tadi, itu harapan saya bisa di-up di YouTube. Apakah memang ada di Sumber Kerakyataan ini untuk lomba kebersihan lingkungan RT? Ya kalau rencana dari Pandisa sih ada. Cuma ya bagaimana untuk klasifikasinya melalui TikTok itu kalau bisa kan melalui apa namanya YouTube kan gitu ya. Konten-konten kan gitu lah. Sehingga panitia tidak capek-capek kan begitu dengan konten ini, dengan dasar bagaimana, tahap keduanya bagaimana, tahap ketiganya bagaimana, dan penyelesaiannya bagaimana. Sehingga di sini kita lihat dari masyarakat itu keguyupannya. Bukan udah lingkungan yang udah bersih kita tampilkan, tapi mulai yang sederhana itu, yang apa adanya kita tampilkan, kita buat bersama-sama gotong royong, itu yang dimaksud saya begitu. Jadi gambarnya after before. Nah, gitu ya. Dan memang kemarin saya sudah ketemu dengan panitia BPAPN-nya. Memang yang kita tonjolkan itu adalah kerukunannya. Makanya lomba kebersihan disertai selfie tadi, maksud saya yang terlibat langsung di kegiatan bersih-bersih kan gitu. Ya, memang itu ya. Kalau saya sendiri sebagai kepala desa memberikan suatu fasilitas dan juga kalau bisa mobilitas kepada warga yang betul-betul mempunyai kreativitas. Saya contoh dengan hadirnya satu Pak Munir ini, Mas Munir ini ya, saya kira nanti bisa menggait pemuda-pemuda itu. Karena tanpa ditumbuhkan sistem begini tidak akan bisa berangkat kita. Contoh di perangkat desa. Kemarin setelah ada penjaringan satu perangkat yang ada kelebihan itu, ya akan mengangkat nilai-nilai positif dari kinerja desa. Begitupun nanti pemuda ini dari Pak Munir bisa menggait pemuda yang lain. Saya kira lapangan kerja tidak usah dicari keluar. Ya karena kita ini contohnya bagaimana lah membranding produk-produk kita. Karena di Sumber Kerakyataan ini lontong luar biasa ya. Kalau lontong lain itu 2 hari itu udah bau, kita 3 hari tidak bau, itu kelebihannya. Dan tempenya tidak kalah dengan sanan juga kan begitu rasanya. Itu yang ada di Sumber Kerakyataan. Kopinya juga pastinya. Nah, kopinya begitu, kopi Bonangan ini terkenal sebetulnya. Tinggal brandingnya yang belum kan gitu. Ya mungkin itu tugasnya anak-anak muda bagaimana memasarkan sehingga bisa membantu masyarakat lebih giat lagi dari perdagangannya itu. Ya. Oke, untuk kesiapannya Mas Munir ini ya mungkin siap enggak di tempat ini dengan dipakai untuk kumpul-kumpulan anak muda ya. Misalkan di situ juga nanti harapan saya juga ada podcast ya. Juga saya pingin nanti anak-anak muda bisa memotivasi ya kayak bagaimana sih di saat kita mengoptimalkan marketing itu melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube. Ya, kira-kira optimalisasi pemasaran itu yang paling efektif itu media apa selain TikTok? Kalau saya Pak, ini dari semua pengalaman saya, intinya satu niat dulu. Kalau kita sudah niat untuk mengawali, percuma kalau kita punya apapun barang banyak, tapi kalau kita ada niatan itu kita dikasihkan motivasi apapun percuma. Itu satu, niat dulu mau jualan, mau dari rezeki. Kemudian untuk masalah pemasaran itu paling mudah menurut
Sekarang Facebook bisa, TikTok bisa, dan nanti ada jadwal-jadwal tertentu yang mungkin, oh kapan sih aku waktunya jualan barang A ini, kapan sih aku waktunya posting ini, karena ada waktu-waktu momentum-momentum mungkin dari pengalaman yang saya jalankan setiap hari, karena saya sendiri juga pedagang online, jadi saya sendiri tahu. Jadi teori saya dalam berjualan itu, kita tidak harus di pinggir jalan, kita tidak harus jualan murah, karena nanti kita itu tadi loh, kita yang penting tahu market kita mana, tujuan kita pasarnya apa, nah kemudian yang diperlukan orang apa, itu dulu, jadi orang akan mencari. Jadi kayak gitu sih. Jadi intinya di saat kita bicara memproduk atau kita bicara marketing, ya memang kita harus mempelajari terus yang dibutuhkan gitu ya. Nah, di saat kita bicara di sini sentral lontong yang dibutuhkan kan pisang, ya daun pisang. Ternyata daun pisang di sini sudah sangat-sangat tersedia. Monggo, waalaikumsalam. Ini kebetulan ada tamu dari mana? Dari Mangliawan. Nah ini juga ada Pak Yai ini ya, beliaunya barusan datang. Ini kita lagi Pak Yai, kita lagi bikin konten ya di YouTube channel ya. Nah, ini kan di Sumber Keratenan ini kan mau bergerak maju didukung dengan adanya media sosial. Ya, salah satunya YouTube, TikTok ya. Dan nanti juga ada media-media yang lain. Ya, terus menambah, saya kira apa yang dikatakan Mas Munir betul. Tanpa keniatan tidak akan bisa berjalan. Semua itu harus dijalankan. Ya sesuai dengan misinya M2D tadi lah. Ya harus melangkah membangun desa. Jadi nanti memang di Pak Munir ini ya kita tetaplah berkoordinasi. Memang di situ dibuatkan pusat pemasaran sentral marketing melalui medsos. Monggo nanti di situ dikasih banner enggak masalah. Kim sama itu kan udah. Nah, jadi masyarakat yang pemuda yang kreatif kita daftar aja komunitas. Betul. Yang udah kita legalkan dengan desa kan gitu. Ya, jadi gampangannya di situ nanti menerima pendaftaran ya 1 RT 1 pemuda cerdas. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi digitulah. Makanya nanti dengan begitu keanggotaan ini kita legalitaskan untuk apa? Untuk pemenuhan selanjutnya. Yaitu misalnya kita akan membuat proposal, membuat pelatihan. Kan kalau udah legal dari kepala desa kan bisa. Ada SK-nya nanti ya. SK-nya itu yang penting itu. Itu yang harus memang sangat urgent, harus dijalankan kan gitu. Nah, itu mungkin itu. Ya, mungkin ini dari Pak siapa? Ada tanggapan mungkin, monggo. Monggo Pak. Terkait dengan pembicaraan ini kira-kira gimana di saat desa itu punya YouTube, punya TikTok gimana? Kalau menurut saya ya lebih bagus ke depannya nanti lebih luas ya informasinya. Dan di samping itu nanti desa Sumber Keratenan ini bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, untuk kemungkinan ke depannya itu bisa sangat luas lagi. Dan nanti perekonomian terutama di desa Sumber Keratenan insya Allah akan berkembang dengan baik. Amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya memang itu Pak, harapan saya dengan adanya kemajuan teknologi ini ya kita maksimalkan ya. Kan kita ini kan barusan kena wabah yang luar biasa ya. Hampir semua sektor itu gampangannya terpengaruh oleh wabah yang barusan lewat ya. Makanya mari kita bersama ya mengoptimalkan teknologi ini dalam rangka bagaimana agar UMKM ini tetap refresh, tetap smart ya. Dan ya harapannya kepala desa sekali lagi, mari ya anak-anak muda kita tunggu ya kreasi kreatifmu ya. Jadi mari ya jangan malu, jangan misalkan sungkan atau apa segala macam ya, datang ke sekretariat Kim ya. Pasti ada sesuatu yang sampean dapat. Mungkin ada lagi Pak Enggi yang mau ditambahkan? Ya, memang kalau dulu itu orang menyatakan kalau dulu itu semua pekerjaan bisa pakai teknologi.
Kalau sekarang kan udah tidak zaman, harus pakai apa pemikiran kan begitu ya. Karena kecerdasan kita ini nanti bisa dengan cepat kita bisa apa bergerak, bisa memasarkan sesuatu dengan cepat kan begitu. Apa yang dikatakan Mas Munir betul, kita berjualan tidak usah pondok, tidak usah tempat. Jadi sinilah tempatnya di HP itu udah merupakan tempat yang paling luas kan begitu ya, kan gitu ya. Nah, ya jadi keniatan itu perlu. Jadi mempelajari HP itu kalau kita katakanlah orang menyatakan HP itu bisa menjadikan kita kaya kalau kita niatnya benar kan begitu. Benar. Nah itu mungkin itu tambahan dari saya ya. Jadi mari saya mengajak pemuda Sumber Ketenannya, marilah kita saatnya bergerak. Berpikir bagaimana bisa membantu warga yang ada di sini. Dan begitupun saya di pemerintahan, ya memang berpikir keras bagaimana dengan pemerintahan saya ini fasilitas yang saya penuhi ini betul-betul bisa difungsikan oleh warga. Contohnya tahun ini kita mengadakan gedung serbaguna. Nah, ini kan tujuannya kan juga fasilitas masyarakat. Ya, ini kan kalau kita pakai otak, ya. Kalau dulu mantenan, kita dengan menghadirkan teror dan sebagainya, dekor itu uang 20 juta. Ya, itu sia-sia kita. Dengan adanya fasilitas gedung ini, yang udah kita lengkapi dengan kursi, sound dan sebagainya, udah kita ada salon, ada pade, dengan 5 juta, 3 juta. Ini kan udah nilai plus bagi masyarakat, warga, sehingga tidak mengganggu jalan lagi, kan begitu. Mungkin harapan saya, tinggal pemudanya bagaimana fasilitas yang saya adakan ini bisa digunakan semaksimal mungkin di bidang marketingnya. Mungkin itu ya Pak Heri ya. Jadi marilah dengan program-program desa ini bisa diteruskan oleh kreativitas pemuda yang ada. Sehingga desa menyediakan, pemuda yang menjalankan gitu loh. Tidak mungkin kepala desa yang menjalankan gitu. Pemuda yang menjalankan. Itu mungkin terima kasih. Itu aja. Ya, jadi demikian tadi ya, lagi-lagi itu anak muda yang sama kepala desa itu memang digencat, digaskan dari arek saiki. Mari kita gaskan ya, mari kita bergabung bersama KIM, mari kita bergabung dengan pemerintahan desa, mari kita dharma baktikan ya diri kita demi sumber kerajinan tercinta. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.